Hari ini kita kuliah pengantar medan elektromagnetik ya. Oke, next. Ini pengantar ya. Ini masih pengantar. Jadi kalau kita sebutkan medan elektromagnetik ya, medan elektromagnetik itu terdiri dari dua kata yaitu medan dan elektromagnetik. Ya. Medan dan elektromagnetik. Nah, sementara elektromagnetik merupakan penggabungan dari dua frase yaitu elektro dan magnetik. Ya. Medan elektromagnetik sesungguhnya merupakan gabungan dari tiga frase, medan, elektro, dan magnetik. Next. Apa itu medan? Medan adalah salah satu kota di Sumatera Utara. Wah, betul. Tapi medan yang dimaksud di sini adalah kalau kita dengar medan pertempuran, gitu ya, medan perang, ya itu berarti kan kaitannya sama ruang dan waktu, ya, kaitannya sama ruang dan waktu. Jadi kalau medan pertempuran itu ruangnya di situ, waktunya segitu. Nanti di waktu yang lain sudah bukan medan lagi, ya. Jadi antara dua tempat ini, musuh di sebelah utara sungai sama musuh yang lain di sebelah utara dan selatan. Artinya satu di utara, satu posisinya di selatan. Medan pertempurannya ada di mana? Medan pertempurannya ada di sungai. Tapi ini masih slide 1 nih, Pak. Di kami, Pak. Iya. Slide 1 medan itu loh. Masih medan kan? Iya, Pak. Nah, masih warnanya agak kecoklatan kan? Yang hitam mananya, Pak, background, Pak? Hah? Yang pengantar medan elektromagnetik. Oh, sudah masuk kedua. Aku tadi udah bilang next. Yang merah, Bob. Ya, merah coklat itu. Ya, oke. Next ya. Jadi Kelihatan seperti yang saya bilang. Baru kelihatan. Oke, sip. Ya. Jadi medan itu selalu dikaitkan dengan ruang dan waktu. Ruang dan waktu berarti dua-duanya. Ada ruang, ada waktu. Dan atau berarti salah satunya. Ya, atau dua-duanya. Ya, kalau dikaitkan ruang dan waktu berarti dua-duanya harus terpenuhi. Ruang di mana? Lokasinya di mana? Tempatnya di mana? Nah, itu ruang. Ya. Jadi seperti yang saya ceritakan, ada yang mau berperang nih. Satu di sebelah utara sungai, yang satunya di selatan sungai. Berarti medannya ada di mana? Ruangannya ada di mana? Nah, letak di antara keduanya itu adalah medan. Ya, ruang waktunya kapan? Ya selama mereka berada di situ, nah itu jadi medan. Ya, terjadi eskalasi peningkatan ketegangan karena masing-masing pihak saling show of power, menunjukkan kekuatannya, menunjukkan peralatan tempurnya dan sebagainya ya. Jadi dikaitkan dengan ruang dan waktu. Sehingga biasanya medan berubah terhadap posisi, titik dalam ruang dan atau waktu. Jadi begitu bergeser, ya lokasinya bergeser, nah berarti dia sudah memiliki perubahan nilai. Ya. Kalau kita sudah bergeser ke timur, ternyata sudah tidak terkait sama medan pertempuran tersebut. Itu kalau kita bicara dengan medan pertempuran. Oke, next. Slide berikutnya, elektromagnetik. Yang tadi medan, sekarang elektromagnetik. Seperti telah saya singgung tadi, elektromagnetik terdiri dari dua frase, yaitu elektro dan magnetik. Ya. Elektro, nah ini selalu terkait dengan listrik. Ya, kalau elektro terkait dengan listrik. Kenapa elektro?
Terkait dengan listrik, ya karena elektron, ya elektron. Nah, kalau terkait sama listrik berarti elektron itu berkaitan langsung dengan apa? Tegangan, arus, dan frekuensi. Tegangan, arus, dan frekuensi. Tegangan itu beda potensial. Arus adalah banyaknya muatan per satuan waktu. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Ya. Sedangkan magnetik itu berkaitan dengan sifat-sifat magnet. Apa saja sifat-sifat magnet? Apa saja coba? Ayo. Apa saja sifat-sifat magnetik? Tarik, menarik, atau menolak, saling menolak, Pak. Oke, tarik menarik dan tolak menolak. Apalagi? Ayo, apalagi yang lain? Memiliki dua kutub, Pak. Oke, memiliki dua kutub. Yang lain? Yuk. Saya lupa. Apa sifat-sifat magnetik? Ayo. Mempunyai medan, Pak. Mempunyai medan, betul. Terus lainnya? Sifat-sifat magnetik? Mempunyai dua kutub. Oke, saling tarik-menarik. Kalau beda kutub, tolak-menolak kalau kutub sejenis. Memiliki medan. Apalagi? Ayo, masih banyak. Apa? Ayo, apa? Dapat membentuk gaya magnet, Pak. Apa? Gaya magnet, Pak. Membentuk medan magnet dapat membentuk gaya magnet. Ya, medan magnet itu bisa membentuk magnet yang lain. Betul. Apalagi? Jarak. Makin dekat dengan kutub, maka kekuatannya pun semakin Bertambah. besar. Ya kan? Ya kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, dan lain-lainnya, ya. Jadi sifat-sifat magnet itu bisa menghasilkan di antaranya juga bisa menghasilkan listrik, ya, dan bisa dihasilkan magnet bisa dihasilkan oleh listrik. Jadi kalau kita bicara listrik dan magnet itu ibarat kita bicara sendok dan garpu, ya. Bicara listrik dan magnet itu ibaratnya kita bicara siang dan malam. Kita bicara listrik dan magnet itu seperti guru dan murid. Ya. Seperti juga polisi dan Maling. Polisi dan Maling. Dan senjatanya. Maling. Masa maling pasangannya sama polisi? Ya, enggak lah. Yang pasangannya sama polisi kan pasti senjatanya. Oke, next. Lanjut. Medan elektromagnetik sudah. Nah, sekarang berikutnya aplikasi. Baik. Aplikasi medan elektromagnetik. Jadi dari listrik, ya, dari listrik yang menghasilkan magnet. Jadi saya review ulang lagi, yang dimaksud dengan medan elektromagnetik itu, kalau medan itu kan seperti yang saya bilang tadi, selalu terkait sama ruang dan waktu.
ruang itu berarti artinya lokasi atau tempat atau daerah, ya. Waktu itu saatnya, waktu. Nah, elektromagnetik berarti magnet yang dihasilkan oleh listrik, sehingga medan elektromagnetik itu mempelajari, kalau kita belajar medan elektromagnetik berarti kita mempelajari sejauh mana pengaruh atau wilayah itu dapat dipengaruhi oleh medan elektromagnetik, artinya magnet yang dihasilkan oleh listrik, ya. Artinya kita bicara magnet buatan, ya. Oke, banyak sekali aplikasi terkait sama medan elektromagnetik, ya, di sistem industri, sistem otomasi, ya, industri dan migas gitu. Di otomasi, kita bicara industri dulu. Di industri untuk otomasinya, otomasi itu banyak sekali menggunakan magnet. Robot itu juga menggunakan magnet, ya. Robot bisa menggunakan magnet. Kapan dia harus mendeteksi sensornya itu juga menggunakan magnet gitu. Kok hilang? Nah, masih di industri, ya. Kemudian terkait di otomotif, ya, di otomotif. Sekarang motor, perkembangannya motor itu sekarang sudah motor listrik, berarti kaitannya sama magnet, ya kan? Motor, mobil itu sudah menggunakan magnet, medan elektromagnetik. Jadi MotoGP itu sudah memperkenalkan e-motonya, ya, sudah memperkenalkan e-motonya yang mana akselerasinya juga tidak kalah, ya. Akselerasi dari MotoGP itu dengan, maksudnya gini, akselerasi e-moto, elektrik motor, dengan MotoGP yang ditunggangi oleh Rossi dan teman-temannya, itu sudah nggak beda jauh gitu. Akselerasinya nggak kalah, ya. Kecepatan maksimalnya juga bisa segera dicapai dalam waktu sekian detik. Gitu. Nah, itu di industri, ya, industri otomotif, industri fabrikasi itu juga sudah menggunakan itu. Di migas, nah di migas ternyata juga banyak sekali menggunakan medan elektromagnetik. Jadi untuk memisahkan, ya, memisahkan zat-zat di dalam di migas itu menggunakan medan elektromagnetik, gitu. Termasuk di dalam mendeteksi gas apa saja, ataupun minyak atau cairan liquid apa saja yang ada pada sumur yang sedang digali ini, itu juga menggunakan medan elektromagnetik. Berikutnya di teknologi atau di komunikasi. Nah, dengan diketemukannya medan elektromagnetik, ya, ditunjang lagi dengan teknologi fiber optik, kita juga sudah mulai mengenal data digital, ya, di mana kalau dulu data-data disimpan dalam bentuk analog, nah sekarang disimpannya dalam bentuk digital. Jadi kalau dahulu kalian masih pernah tahu enggak untuk nyetel musik menggunakan kaset, nonton video menggunakan kaset, ada VHS, ada beta, ada macam-macam. Nah, itu dulu disimpannya data itu dalam pita magnetik. Nah, sekarang masih menggunakan medan elektromagnetik, ya, disimpannya menjadi lebih kompak lagi, ya. Bahkan sekarang flash disk pun sudah ada yang di atas 2 tera sampai 4 tera. Itu teknologi dan komunikasi.
Kemudian untuk bidang kesehatan. Kesehatan kalau dahulu untuk kita melalui melihat bagian dalam organ tubuh, ya, bagian dalam organ tubuh ada yang namanya kalau dulu menggunakan sinar rongsen atau orang nyebutnya X-ray, ya, orang nyebutnya X-ray. Nah, tapi sinar rongsen atau X-ray itu memiliki radiasi cukup besar, ya, memiliki radiasi elektroaktivitas yang cukup besar, sehingga orang yang terlalu sering bersentuhan dengan radiasi tersebut akan menyebabkan kerusakan sel, ya, kerusakan sel. Nah, perkembangannya muncul menggunakan gelombang radio. Kalau tadi menggunakan sinyal X-ray, ya, kemudian muncul lagi menggunakan USG, ya, ultrasonografi, pakai suara, gelombang suara untuk mengetahui kondisi bagian dalam organ manusia. Nah, perkembangan yang berikutnya adalah menggunakan medan elektromagnetik, ya, menggunakan medan elektromagnetik, yaitu MRI, ya, pakai MRI. Nah, MRI itu memiliki banyak tingkatan sampai 1G, 1,5G, 2G, sampai sekarang teknologinya 3G, ya, 3G. Artinya bisa melihat sampai sejauh apa organ yang kita lihat, sampai sedetail apa yang bisa kita lihat, gitu. Jadi saya pernah punya filmnya, dan ini bukan film fiksi, ini sudah prototype. Artinya ketika seseorang itu sudah di-scan, ya, masuk ke dalam satu tempat, di-scan dari kepala, ya, sampai ujung kaki, seret, terus seret gitu. Nanti akan tergambarkan lokasi atau kondisi tubuh orang yang di-scan tersebut secara 3 dimensi. Ya. Bahkan nanti bisa diambil sendiri masing-masing organnya, ya. Itu seperti apa istilahnya, seperti film-film masa depan, tapi itu sudah realisasi, ya, tapi masih dalam bentuk prototipe. Prototipe itu berarti sudah ada nyata tapi belum dikerjakan dibuat secara massal atau banyak, ya. Jadi nanti bagian otak itu bisa di-scan sendiri-sendiri. Ini bagian otak, bagian tulang keras, ya. Kemudian ini bagian organ lunak, mulai mata, terus trachea, kemudian gendang telinga, otak, dan sebagainya. Sampai nanti sesuatu yang lembut, jaringan sarafnya sendiri, atau saluran peredaran darahnya. Nah, demikian juga untuk bagian dada, ya. Nanti di situ akan bisa dimunculkan kondisi masing-masingnya. Apakah jantung, apakah paru-paru, apakah lambung, apakah yang dimunculkan apakah usus, ya, sistem pernapasan atau sistem pencernaan, dan sebagainya. Semuanya komplit, ya. Tinggal di set seperti apa yang kita munculkan. Tapi itu semuanya dalam satu sekali scanning. Nah, itu menggunakan medan elektromagnetik, ya. Kemudian berikutnya tentang persenjataan militer. Ya, persenjataan militer. Kalau yang kita tahu, persenjataan militer ini teknologinya menggunakan bubuk mesiu. Ya. Ya kan? Teknologinya menggunakan bubuk mesiu. Terus kemudian jangkauannya menggunakan seberapa banyak bahan bakar yang digunakan. Nah,
perkembangannya ya, persenjataan militer ini meskipun memiliki kemampuan yang cukup canggih, tetapi dia memiliki keterbatasan ya. Karena apa keterbatasan? Karena ketika ini anggap aja ini sebuah peluru gitu ya, proyektil gitu ya. Ya. Jadi fungsinya proyektil apa senapan ya, itu melontarkan proyektil ujung pelurunya ini. Ya. Gimana caranya agar ujung peluru ini yang hitam ini bisa meluncur tas gitu ya, mengenai sasaran kan gitu. Nah, ternyata kecepatan terpeluru ini sangat tergantung oleh seberapa jauh proses pembakaran yang ada pada bubuk misiu. Ya, seberapa cepat proses pembakaran yang ada pada bubuk misiu. Ketika bubuk misiu itu di dalamnya dipicu oleh percikan api, ya, seberapa cepat ini proses pembakaran itu yang menyebabkan terjadinya kompresi atau dorongan untuk mendorong proyektil tersebut. Nah, jadi kendalanya yang ada, ya, adalah bubuk misiu itu memiliki kemampuan maksimal yang tidak bisa diubah-ubah lagi, proses ekspansinya, eksplosifnya, ya, proses pembakaran serbuk yang ada di selongsongnya. Ya. Sementara tidak bisa diisi penuh gitu loh. Kenapa? Dia juga butuh oksigen udara untuk proses pembakaran sehingga bisa melakukan pembakaran dan melakukan pelontaran atau eksplosif atau melontarkan proyektilnya itu gitu ya. Ketika sudah dipicu di dalam tes gitu, maka serbuk misiunya di situ akan terbakar secara cepat ya. Terjadilah ekspansi ya. Ekspansi pemekaran di dalam karena proses pembakaran sehingga ini mendorong proyektil ini meluncur. Nah, kendalanya adalah ini sudah maksimal proyektil kemampuan untuk mendorongnya ini sudah maksimal. Ya. Nah, di bidang persenjataan militer berkembang untuk mengatasi itu. Kecepatannya itu sudah bisa dihandle dengan cara menggunakan medan elektromagnetik gitu. Ya. Medan elektromagnetik. Jadi untuk melontarkan proyektil ini ya diberi kekuatan medan elektromagnetik. Semakin besar kekuatan medan, maka daya lontarnya akan semakin cepat. Jadi tinggal semau kita aja, kita pasang kecepatan berapa sih? Tinggal digedein aja. Ya. Tapi kalau yang proyektil tadi yang menggunakan serbuk misiu sudah tidak bisa diatur lagi kecepatannya, sudah maksimal. Nah, sementara kita bisa melakukan setelan atau setting kepada senjata militer yang menggunakan medan elektromagnetik. Nah, sekarang itu sudah mulai ke arah situ. Nah, jadi negara-negara yang sudah maju sudah menggunakan senjata-senjata menggunakan elektromagnetik. Tapi kendalanya saat ini adalah untuk bisa melontarkan sebuah peluru, gitu ya, perlu dilakukan desain pelontarnya. Nah, yang jadi kendala saat ini desain pelontarnya itu cukup besar, ya. Desain pelontarnya cukup besar,
yang mengakibatkan untuk saat ini, yang mengakibatkan dimensinya jadi gede, sulit untuk dibawa kemana-mana, gitu. Kemudian dia juga butuh listrik yang cukup besar. Nah, kendalanya seperti itu saat ini, ya. Nah, tapi ke depannya seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya insinyur di mana insinyur itu salah satu tugasnya adalah membuat yang besar menjadi kecil, yang rumit menjadi sederhana, yang susah menjadi mudah. Nah, nanti akan berubah, ya, menjadi kecil dan bisa mobile, ya. Sebagaimana dulu alat peluncur roket itu, ya, yang sangat rumit. Nah, sekarang alat peluncur roket itu bisa dibawa kemana-mana dengan menggunakan sistem tracking, pakai truk, ada yang pakai helikopter dan sebagainya. Nah, nanti ke depannya persenjataan militer itu juga seperti itu, ya. Di dalam sudah ada pembangkit listriknya, kemudian bisa mobile dan sebagainya dan sebagainya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Itu nama senjatanya railgun nggak, Pak? Bagaimana? Nama senjata yang menggunakan medan elektromagnetik, Pak. Nggak jelas suaranya, gimana? Anu Pak, perkembangan medan elektromagnetik yang Bapak jelaskan di bidang persenjataan militer tadi itu namanya railgun nggak, Pak? Senjata railgun. Ya, railgun. Ya, ada itu nama yang diberikan, tapi secara prinsip dia menggunakan medan elektromagnetik. Kenapa disebut railgun? Ya, karena untuk bisa meluncur dia harus ada relnya, di mana rel itu dipenuhi dengan alat pelontar yang notabene itu adalah menghasilkan medan elektromagnetik. Gitu ya, Pak. Ya, silakan ada yang tanya. Saya mau tanya, Pak, tentang medan elektromagnetik di bidang teknologi dan komunikasi ini. Ya. Jadi kan dalam sinyal tower itu kan untuk Herman, kameranya dibuka dong. ya Pak, ada Pak. Gimana pertanyaannya gimana? Ya, pertanyaan saya gini, Pak. Di tower tuh kan ada sinyal, itu kan ntar Pak, saya di sinyal tower tuh kan untuk memberikan ke konsumen itu kan pakai metode medan elektromagnetik, Pak. Jadi yang saya tanyakan tuh apakah medan elektromagnetik itu bisa terhalang, Pak, oleh benda? Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menanggapi pertanyaan tadi? Ayo. Siapa yang bisa menanggapi? Ayo. Kaitannya sama BTS kan ini? Iya, Pak. Kalau tower ada banyak tower. Ada tower untuk penerangan, ada tower untuk tower saluran transmisi. Ya. Yang dipancarkan oleh itu, Pak, yang sinyal Ya, internet BTS itu, Pak. berarti. Ya, BTS. BTS toh. Punyanya Ya, itu kan operator seluler kan? nah, iya, Pak. Kan itu kan menggunakan medan elektromagnetik kan, Pak. Ya. Jadi itu medan itu bisa terhalang nggak, Pak, oleh benda yang tebal atau bagaimana? Jadi ada yang bisa jawab nggak? Nanggapi dulu. Nggak harus nggak harus artinya berdasarkan apa yang diketahui boleh itu disampaikan. Nanti saya tinggal meluruskan aja. Ya, silakan. Ayo.
Ayo, ayo, ayo. Ada yang bisa nanggapi enggak? Bisa terhalang enggak? Izin menanggapi Pak. Boleh. Siapa ini? Risman ya? Rasid. Ya. Ya, Risman Rasid. Pemikiran saya Pak entah benar atau salah karena setahu saya gelombang itu sifatnya bisa dipantulkan jadi itu bisa dihalangi Pak. Ya. Ada lagi? Yang lainnya silakan. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Saya sudah mau persiapan nih nanti. Ayo, ada yang nanggapi? Sudah cukup? Ada yang nambah? Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Kalau cukup, ini saya yang sebentar, punya saya lompat-lompat sendiri nih. Mohon maaf ini. Mau saya mencet-mencet sendiri oh, lagi aneh ini. Oke. Tapi masih kelihatan ya? Halo? Kelihatan apa, Pak? Kelihatan gambar saya. Masih, Pak. Baik, saya jawab aja ya. Masih muncul ya gambar saya. Jadi kalau kita bicara tentang BTS, memang betul BTS itu menghasilkan medan elektromagnetik. Tetapi cara kerja, ya, cara kerja GSM BTS itu tidak menggunakan gelombang elektromagnetik. Kita harus ingat gelombang yang dipakai adalah gelombang radio. Ya, kalau gelombang radio, sifat gelombang radio itu bisa dibiaskan, bisa dipantulkan. Ya, bisa dibiaskan, bisa dipantulkan. Nah, jadi di sisi BTS-nya ada medan elektromagnetik, ya, medan elektromagnetik yang menghasilkan medan, ya, karena di situ ada arus, gelombang, sinyal, nah, maka muncul medan elektromagnetik. Tapi sistem cara kerja yang ada di BTS itu menggunakan gelombang radio, bukan gelombang elektromagnetik yang murni. Makanya jaraknya bisa jauh, ya, jaraknya bisa jauh. Kalau medan elektromagnetik itu sangat terbatas, tapi gelombang radio itu bisa jauh. Semakin dia menggunakan gelombang dengan frekuensi rendah, jangkauannya pun semakin jauh. Tapi kalau kita menggunakan frekuensi tinggi, jangkauannya tidak jauh, tetapi noise, gangguannya semakin kecil, suaranya semakin berkualitas. Ya, makanya dulu ada sistem pemancar radio menggunakan sistem SW, ya, kemudian ada sistem MW, kemudian ada sistem FM. Ya, jadi kalau kita bicara di gelombang, ya, ada gelombang longitudinal, ada gelombang transversal, ya. Nah, ada yang menggunakan frekuensi modulasi, frekuensi dalam modulasinya. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan tadi, apakah gelombang di BTS itu bisa terhalang? Ya bisa, karena dia menggunakan gelombang radio. Nah, apa yang bisa menghalangi gelombang radio? Gitu. Apa yang bisa menyebabkan gelombang radio itu terbiaskan? Terbiaskan itu dibelokkan atau dipantulkan. Gitu.
Kalau pantul itu kan berarti kembali, kalau bias berarti dibelokkan. Nah, itu ada material teknik yang memiliki sifat-sifat ini bisa menghalangi, ini bisa membiaskan, dan ini bisa menyerap. Nah, itu kaitannya sama dengan kaitannya sama material teknik nanti. Baik, itu dulu jawaban dari pertanyaan terakhir tadi. Saya rasa cukup ya. Cukup, Pak. Oke, baik. Nanti minta tolong disimpan baik-baik ya untuk daftar hadirnya hari ini. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.